Aku akan menghentikan orang-orang ini selagi kamu menjarah sumber jiwa iblis. Ucap Kaisar Tahta berteriak dengan dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan keras, aura supremasi tahap akhir tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, pelangi gelap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya dan terbang langsung menuju 18 boneka iblis. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan seketika. 18 boneka iblis semuanya menyala dengan tanda yang mempesona, dan mereka menekannya dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan. 18 energi yang kuat, seperti pilar surga, menebas dengan gila-gilaan, memusnahkan segalanya. Ekspresi Kaisar Tahta berubah. Di bawah serangan 18 boneka iblis ini, dia benar-benar merasa tidak tahan. Kekuatan yang dibentuk oleh kombinasi 18 boneka iblis melampaui tingkat yang dapat dipahami orang biasa, bahkan membuat dia, yang dulunya adalah mendiang master tertinggi, tidak dapat menanggungnya. Namun, mata Kaisar Tahta itu dingin, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Sumber kegelapan yang mengerikan naik ke langit dan berubah menjadi penghalang antara langit dan bumi untuk mencegah penindasan terhadap 18 boneka iblis yang kuat. Untuk sesaat, kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Dan saat pertempuran dimulai jauh di dalam tanah terlarang yang gelap. Di luar penjara iblis neraka, Penatua Gumo dan yang lainnya merasa ngeri merasakan kekuatan mengerikan yang lahir di penjara iblis neraka di depan mereka, dengan ekspresi ngeri di mata mereka. Dari kejauhan, mereka dapat melihat bahwa seluruh langit dan bumi dunia iblis berguncang dan melonjak hebat di bawah kekuatan ini. Penatua Gumo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Penatua Mosin dan yang lainnya kehilangan suara. Adegan seperti itu telah menyebar ke seluruh tanah leluhur iblis abis. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di penjara iblis neraka. Tepat ketika mereka sangat cemas. Di kejauhan, raungan mengejutkan tiba-tiba melonjak dari langit tanah leluhur iblis abis. Penatua Gumo dan yang lainnya berbalik dan melihat energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat di langit yang jauh, mengelilingi sosok mengerikan yang terbang dengan cepat. Melihat sosok ini muncul, Penatua Gumo dan yang lainnya merasakan ekstasi di hati mereka. Patriark, itu adalah Patriark. Ucap Penatua Mosin dan yang lainnya semuanya meraung dengan penuh semangat. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin klan iblis abis, Ero Yuan Zizun. Begitu orang ini sampai ke langit ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena dia jelas merasakan bahwa kekosongan di tanah leluhur iblis abis bergetar hebat, dan kekuatan penghancur keluar dengan gila-gilaan. Jalan surga di dunia iblis sedang kacau. Penatua Gumo, Penatua Mosin, apa yang terjadi? Dengan raungan, segera setelah Ero Yuan Zizun jatuh, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dari dunia berkumpul. Mata dinginnya menatap Penatua Gumo dan yang lainnya, sementara pada saat yang sama dia melihat dengan marah ke arah kedalaman penjara iblis neraka di kejauhan. Itu adalah sumber jiwa iblis. Memang ada yang salah dengan perangkat sumber jiwa iblis. Pada saat ini, Ero Yuan Zizun dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Setelah sesuatu pada perangkat sumber jiwa iblis, seluruh klan iblis abisnya akan menderita bencana besar. Tuan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, orang dewasa dari klan iblis abis kita datang ke tanah leluhur iblis abis bersama orang-orang dari dunia bawah, ingin memasuki penjara neraka. Setelah memverifikasi identitas pihak lain, Penatua Gumo membiarkan pihak lain masuk, tapi siapa yang tahu bahwa gejolak seperti itu sebenarnya terjadi di penjara iblis neraka? Ucap Penatua Mosin dengan cemas. Apa? Orang-orang dari dunia bawah. Ucap Ero Yuan Zizun matanya menyusut dan berkata lagi dengan marah, mengapa kamu membiarkan orang-orang dari dunia bawah memasuki penjara iblis neraka? Ero Yuan Zizun berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Penatua Mosin langsung dipegang di tangan Ero Yuan Zizun, dan dia ditahan dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Tuan Patriark, pria dari dunia bawah ditemani oleh orang dewasa dari klan iblis abis kita. Setelah orang dewasa terakhir berbicara dengan Penatua Gumo, dia membiarkannya masuk. Orang ini menyebut dirinya Tianyuan Zizun, dan dia memang orang kuat dari klan iblis abis kita. Ucap Penatua Mosin dengan panik. Tianyuan Zizun,
Kapan klan iblis abis kita memiliki master tertinggi seperti dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ucap Ero Yuan Zizun penuh dengan niat membunuh. Penatua Mosin buru-buru berkata, pemimpin klan, kami belum pernah bertemu dengannya, tetapi setelah berbicara dengan pihak lain, Penatua Gumo menyetujui permintaan pihak lain dan mengatakan bahwa semua tanggung jawab akan ditanggung olehnya. Kami percaya pada Penatua Gumo, jadi para master tertinggi lainnya semuanya tampak ketakutan. Saat ini, mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Gumo, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Ero Yuan Zizun menoleh dan tiba-tiba menatap Penatua Gumo. Penatua Gumo tampak khawatir. Saat ini, apa yang masih kamu sembunyikan? Atau apakah kamu sudah mengkhianatiku? Ucap Ero Yuan Zizun sosoknya bergoyang dan tiba-tiba mendatangi Penatua Gumo. Dia meraihnya dengan tangan kanannya. Kekuatan tertinggi tahap akhir yang bergulir meledak, darah muncrat dari mulut Penatua Gumo. Penatua Gumo berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan, bukan karena bawahan ini sengaja menyembunyikannya, tetapi orang ini memiliki status khusus. Dia dengan tegas memberitahu bawahan ini untuk tidak memberitahu siapapun dengan mudah, jadi. Ucap Penatua Gumo tampak ketakutan. Jangan beritahu siapapun. Aku adalah pemimpin klan iblis abis, apakah aku termasuk? Ucap Ero Yuan Zizun menjadi marah, dan dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Suara menderu tiba-tiba keluar dari Penatua Gumo, dan darah segera meluap dari sudut mulutnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan membunuhmu. Ucap Ero Yuan Zizun menatap Penatua Gumo dengan niat membunuh. Penatua Gumo memiliki ekspresi kusut di wajahnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah Lord of Abyss Demon. Setelah mengatakan ini, Penatua Gumo menghela nafas lega, dan sebuah batu besar jatuh ke tanah. Apa, Lord of Abyss Demon? Bukankah dia sudah mati selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa? Ucap Penatua Mosin dan yang lainnya berseru. Jika Penatua Gumo tidak menyebutkan nama ini, mereka hampir melupakan Lord of Abyss Demon. Ini adalah keturunan leluhur saat itu, dan ditunjuk sebagai pewaris klan Iblis Abis. Namun, kemudian, karena kematian yang tidak terduga, posisi pemimpin klan Iblis Abis akhirnya jatuh ke tangan Ero Yuan Zizun. Lord of the Abyss Demon, itu tidak mungkin. Dia sudah lama jatuh ke dunia bawah. Leluhur kita telah menghabiskan energi bertahun-tahun dan gagal menemukannya. Bagaimana dia bisa masih hidup? Ucap Ero Yuan Zizun juga terkejut. Penatua Gumo berkata dengan getir, bawahan ini juga berpikir itu tidak mungkin, tapi bawahan ini masih bisa dengan jelas mengenalinya. Dia berkata bahwa dia mengikuti perintah leluhur dan diam-diam mengintai untuk memantau klan iblis abis kita. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa klan kegelapan selalu memiliki motif tersembunyi untuk klan iblis abis kita, dan bahkan menghancurkan hubungan antara klan iblis abis kita dan dunia bawah. Kali ini, dia dan orang-orang di dunia bawah juga ingin untuk memasuki penjara iblis neraka untuk mencari bukti kejahatan klan gelap. Melihat ekspresi dan narasi dari Penatua Gumo, Ero Yuan Zizun terkejut. Mungkinkah ini benar? Perlu dicatat bahwa ketika dia berada di lautan Dewa Iblis Kekacauan, dia juga mengetahui beberapa berita dari mulut Kaisar Abadi. Orang yang menyampaikan berita tentang transformasi formasi di lautan Dewa Iblis Kekacauan adalah klan kegelapan. Mungkinkah dikatakan bahwa Lord of the Abyss Demon benar-benar masih hidup dan mengikuti perintah leluhurnya? Hati Ero Yuan Zizun tiba-tiba tenggelam. Apakah leluhur tidak mempercayai dirinya sendiri? Pada saat ini, apa yang muncul di hati Ero Yuan Zizun bukanlah keraguan tentang kata-kata Penatua Gumo, tetapi ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Karena dia sangat mengetahui status Lord of Abyss Demon. Lord of the Abyss Demon, apakah dia masih hidup? Gumam Ero Yuan Zizun, hatinya berdebar-debar. Dalam sekejap, Ero Yuan Zizun memiliki keraguan yang kuat tentang dirinya sendiri. Di samping, merasakan aura Ero Yuan Zizun yang terus berfluktuasi, Penatua Gumo dan yang lainnya ketakutan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, raungan keras datang lagi dari kedalaman penjara iblis neraka di depan, langsung membangunkan Penatua Gumo dan yang lainnya dari kontemplasi dan kecemasan mereka yang mendalam. Tuan Patriark,
Ucap Penatua Gumo berbicara dengan tergesa-gesa. Ero Yuan Zizun memandang ke kehampaan di kejauhan, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa di langit di atas penjara neraka, seluruh dao surga dunia iblis ditarik, dan gelombang energi iblis yang mengerikan keluar dari langit dan bumi dan berkumpul di sini dengan gila-gilaan. Di langit di atas tanah leluhur iblis abis, perasaan kehancuran hari kiamat lahir. Ero Yuan Zizun tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Aku tidak terlalu peduli tentang itu. Semuanya, ikuti aku dulu. Ucap Ero Yuan Zizun berkata dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuhnya mengaum dan memasuki penjara iblis neraka. Penatua Gumo, Penatua Moxin, dan lainnya juga mengikuti dan memasuki penjara iblis neraka. Mereka tidak berani memasukinya sebelumnya karena mereka khawatir akan ditekan oleh kekuatan gelap di wilayah klan gelap di penjara iblis neraka. Tetapi dengan kehadiran Ero Yuan Zizun, mereka secara alami merasa jauh lebih lega. Segera setelah Penatua Gumo dan banyak orang kuat lainnya masuk, kekuatan mengerikan menyebar dan menekan semua orang, menyebabkan Penatua Gumo dan yang lainnya tenggelam. Mereka mendengar Ero Yuan Zizun mendengus dingin, dan kekuatan tertinggi tahap akhir yang mengerikan di dalam tubuhnya langsung menyebar, membentuk perisai pertahanan. Dengan keras, semua kekuatan tak terbatas dalam radius 10.000 kaki di sekelilingnya berhasil dihalau. Kekuatan tak terbatas adalah kekuatan yang tersisa dari benda suci klan iblis saat itu. Dengan identitas dan budidaya Ero Yuan Zizun, secara alami dapat diabaikan. Di bawah kepemimpinan Ero Yuan Zizun, kelompok itu dengan cepat masuk lebih dalam dan langsung menuju ke benua Heiyu. Beberapa saat kemudian, Ero Yuan Zizun dan yang lainnya telah tiba di luar benua Heiyu. Serangkaian pembatasan gelap yang mengerikan terus melonjak di luar benua Heiyu, menjadi dunia yang mandiri. Aura yang membuat Penatua Gumo dan yang lainnya merasa berdebar keluar. Melalui batasan di luar benua Heiyu, terlihat bahwa seluruh benua Heiyu dipenuhi dengan kegelapan dan cahaya, dan aturan gelap yang mengerikan bergabung dan melonjak. Melihat ke arah kedalaman benua Heiyu, seluruh benua Heiyu sangatlah luas dan tak terbatas, dan jalan surgawi mengalir di atas langit yang tak berujung, membentuk gambaran yang luas. Apa itu? Sebuah benua. Apakah itu benua klan kegelapan? Ada banyak kota dan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Aku tidak menyangka penjara iblis neraka akan diubah menjadi seperti ini oleh klan kegelapan setelah bertahun-tahun. Apakah ini relokasi langsung bagian tertentu dari benua gelap? Tapi mengapa tidak ditolak oleh dao surgawi dari dunia iblis kita? Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, Penatua Gumo dan yang lainnya tersentak. Sejak leluhur menyerahkan penjara iblis neraka kepada klan kegelapan, klan iblis abis belum memasuki penjara iblis neraka selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bahwa klan kegelapan sebenarnya telah mendirikan sebuah benua di kedalaman penjara iblis neraka ini, dan itu telah berkembang menjadi seperti ini. Pada saat ini, semua orang samar-samar merasakan aura yang bertabrakan dengan dunia iblis datang dari kedalaman benua gelap ini. Benua Heiyu, klan gelap ini berkembang sangat cepat. Gumam Ero Yuan Zizun menyipitkan matanya. Sebagai pemimpin klan iblis abis, dia secara alami mengetahui lebih banyak tentang pergerakan klan kegelapan daripada klan iblis abis, dan secara alami mengetahui beberapa rahasia. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, ayo masuk dulu. Ucap Penatua Moxin berteriak dengan dingin dan bergegas ke depan, tetapi sebelum dia bisa memasuki benua Heiyu, batasan gelap yang mengerikan muncul di benua Heiyu, tanda gelap yang mengerikan melonjak ke langit, masing-masing sebesar gunung, mekar dengan pelangi ilahi. Kekuatan kegelapan yang menakjubkan menghantam Penatua Moxin, menjatuhkannya dengan keras. Penatua Moxin menstabilkan sosoknya, wajahnya menjadi pucat, dan esensi di tubuhnya melonjak. Itu adalah larangan yang diberlakukan oleh klan kegelapan. Ucap Penatua Gumo dan yang lainnya tersentak. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan master seperti Penatua Moxin tidak dapat melanggar larangan ini. Tuan Patriark, ucap Penatua Gumo dan yang lainnya buru-buru melihat ke Ero Yuan Zizun. Itu hanya batasan tertinggi. Biarkan aku melanggarnya, ucap Ero Yuan Zizun mencibir. Mengetahui bahwa waktunya sangat mendesak,
Ero Yuan Zizun berteriak tajam dan tiba-tiba menekan dengan telapak tangannya. Telapak tangan setinggi langit muncul dari langit dan bumi. Seluruh telapak tangan sebesar bintang dan panjangnya ratusan ribu kilometer. Ia bergemuruh dan hancur. Kekosongan dikompresi oleh kekuatan ini, meledak, dan kemudian berbalik langsung menjadi bubuk kosong. Telapak tangan besar itu, seperti komet yang menghantam planet ini, bertabrakan dengan keras dengan batasan benua Heiyu. Saat telapak tangan bertabrakan dengan penghalang terlarang, suara gemuruh datang, diikuti oleh gelombang kejut yang dahsyat, seperti ledakan sonik, yang langsung menghancurkan kehampaan. Satu demi satu, rune gelap terus meledak di bawah pemboman Ero Yuan Zizun. Seluruh benua Heiyu bergemuruh, bergetar hebat, dan hancur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, di tempat terlarang yang gelap berada, Kaisar Tahta mencoba yang terbaik untuk melawan 18 boneka iblis. Nafasnya bertabrakan dengan liar. "Kalian, cepat perbaiki harta iblis itu," ucap Kaisar Tahta sedang bertarung dan berteriak dengan keras. Dia membubung ke langit, aura iblis menyapu, dan kekuatan mendiang tertinggi memenuhi udara. Sinar cahaya gelap terbentuk di sekelilingnya dan ditembakkan, menutupi kekosongan dalam radius 1 juta mil. Dalam 1 juta mil, dia tampaknya telah menjadi pengontrol, mengendalikan semua hukum dan melawan serangan 18 boneka iblis. Dan ini juga memberi kesempatan kepada leluhur Anlei dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, leluhur Anlei dan yang lainnya langsung tiba di depan sumber jiwa iblis, dan secara bersamaan memukulnya dengan telapak tangan. Tepat ketika mereka bersentuhan dengan sumber jiwa iblis, kekuatan tumbukan yang mengerikan meledak langsung dari sumber jiwa iblis. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul dari sumber jiwa iblis, dan bayangan iblis ini berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung bergegas menuju leluhur Anlei dan yang lainnya. Salah satu leluhur bergegas ke depan, dan tanpa menyadarinya, bayangan iblis menyerbu ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Leluhur itu tiba-tiba menjerit, dan tubuhnya dengan cepat ditutupi dengan garis-garis gelap, dan penampilannya menjadi sangat menyedihkan. Ada api iblis gelap yang menyala langsung di tubuhnya, dan energi iblis gelap menghilang. "Sialan, leluhur Mushu," ucap leluhur di sampingnya meraung dengan marah, dan sebuah telapak tangan meledak. Kekuatan kegelapan yang tak terlihat menyebar, mencoba menekan api iblis gelap pada leluhur Mushu. Namun, sebelum leluhur Mushu bisa mengusir kekuatan ini, beberapa bayangan iblis hitam langsung memasuki tubuh leluhur Mushu. Sebanyak 7 atau 8 bayangan iblis menembus tubuh leluhur Mushu. Kali ini, seluruh tubuh leluhur Mushu terbakar secara langsung, lengannya berubah menjadi abu sedikit demi sedikit, dan sumber gelap murni keluar dari tubuhnya. Asal-usul gelap ini mengikuti energi iblis gelap yang tak terlihat. Kembali ke bola hitam tempat perangkat sumber jiwa iblis berada, dan langsung ditelan oleh penghalang hitam. Leluhur Mushu langsung terbakar, dan di tengah jeritan itu, seluruh tubuhnya langsung musnah. Pada akhirnya, semua sumber kegelapan langsung ditelan oleh bola mirip kepompong tempat perangkat sumber jiwa iblis itu berada. Di mana bola sumber jiwa iblis berada, kekuatan gelap yang aneh memenuhi udara. Leluhur Mushu, bayangan hitam apa ini? Benda ini benar-benar bisa menyerap sumber kegelapan. Untuk sesaat, semua orang terkejut, mata leluhur Anlei dan yang lainnya menyusut dan mereka tersentak. Leluhur Mushu, seperti mereka, adalah leluhur tertinggi dari klan kegelapan. Tanpa diduga, dalam sekejap, dia langsung terbakar menjadi abu oleh kemunculan bayangan iblis yang tiba-tiba, dan langsung ditelan oleh seluruh sumber jiwa iblis. Bagaimana mereka tidak khawatir? Mereka melihat sosok iblis hitam satu demi satu, setelah membakar leluhur Mushu, mereka bergegas menuju semua orang. Guntur meledak dari tubuh leluhur Anlei, dan kilat yang tak terbatas melonjak, dengan panik menghalangi invasi bayangan hitam ini. Leluhur lainnya juga mundur terus-menerus, terlihat kaget dan marah, serta melawan. Di sisi lain, puluhan cahaya iblis juga terbang menuju Qin Chen dan yang lainnya. Istana Kun Iblis, tekan. Teriak si Kong Zhen secara langsung mengaktifkan Istana Kun Iblis, penutup istana yang megah turun, dan kekuatan kehampaan bergetar, langsung menutupi sosok iblis di dalamnya. Namun yang aneh adalah sosok iblis ini sama sekali mengabaikan batasan Istana Kun Iblis,
langsung menembus batasan kekosongan istana Kun Iblis, dan muncul di depan si Kong Zhen. Gerbang batu Linyuan, ucap Linyuan Zizun berteriak keras, dan kekuatan gerbang batu dilepaskan lapis demi lapis. Ribuan gerbang batu langsung menyelimuti cahaya iblis hitam ini. Gerbang batu ini mengandung kekuatan. Ruang yang menakjubkan, berubah menjadi beberapa bayangan hantu gerbang, seperti sangkar, menjebak cahaya iblis hitam ini. Yang mengejutkan adalah cahaya iblis hitam ini juga mengabaikan pengekangan gerbang batu Linyuan Zizun. Kemudian dia datang ke Linyuan Zizun. Tidak baik, gumam Linyuan Zizun terkejut dan mundur dengan gila. Tapi kecepatan cahaya iblis hitam ini terlalu cepat, seperti guntur, mengikuti dari dekat, dia akan diserbu ke dalam tubuhnya oleh cahaya iblis. Tiba-tiba, dengan keras, cahaya pedang menyala dan menebas cahaya iblis hitam. Dia terbang keluar. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan Linyuan Zizun, pedang kegelapan berkumpul di tangannya, dan dengan keras memadamkan ratusan juta cahaya pedang. Cahaya pedang meledak, membuat semua cahaya iblis hitam terbang keluar. Itu adalah Qin Chen, tuanku, ucap si Kong Zhen dan Linyuan Zizun menoleh dengan heran, wajah mereka menjadi pucat. Cahaya iblis hitam ini sangat mengerikan sehingga mereka dapat mengabaikan batasan ruang apapun dan bahkan tidak dapat menjebak harta karun mereka. Untungnya, Qin Chen dapat mengalahkan mereka. Setelah cahaya iblis hitam ini diusir kembali oleh Qin Chen, mereka terus berputar, tetapi segera berubah menjadi bentuk manusia yang halus. Mereka jelas tidak memiliki mata, tetapi Qin Chen merasa bahwa cahaya iblis ini sepertinya ada hubungannya dengan dia, dan memberinya semacam rasa keakraban. Dan setelah cahaya iblis hitam ini diputus olehnya, mereka semua tetap berada di udara dan tidak berani bergerak. Qin Chen merasa seolah-olah dia takut padanya. Mungkinkah cahaya iblis hitam ini ada hubungannya denganku? Gumam Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak. Kalau tidak, saya belum pernah melihat cahaya iblis hitam ini, mengapa saya merasa familiar? Tapi tidak peduli seberapa banyak Qin Chen merenung, dia tidak tahu apa hubungan antara cahaya iblis hitam ini dan dia. Lord of Abyss Demon, tahukah kamu apa itu cahaya iblis hitam? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Tuan, bawahan ini tidak tahu. Meskipun saya adalah keturunan klan iblis abis, tingkat kultivasi saya saat itu lemah, jadi leluhur tidak pernah membiarkan saya mengendalikan sumber jiwa iblis. Ucap Lord of Abyss Demon tersenyum pahit. Kamu tidak tahu, ucap Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat ini, suara Hong Huang Zulong terdengar, Nak Qin Chen, apa pedulimu dengan benda ini? Benda ini seharusnya seperti roh jahat eksternal. Ia tidak berbentuk dan tidak berkualitas, seperti roh halus, ada dalam ketiadaan. Senjata harta karun tertinggi di bawah ini tidak dapat memenjarakan mereka, tetapi kekuatan di tubuhmu memiliki efek menahan mereka, jadi kamu tidak perlu peduli sama sekali. Hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan momen ini. Ucap Hong Huang Zulong berkata lagi, saya merasa orang kuat akan datang. Apa, orang kuat? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan, dan seluruh benua Heiyu tiba-tiba berguncang. Di langit yang jauh, aura mengerikan berhamburan dengan ganas, mengguncang benua Heiyu. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan dengan gila-gilaan berdampak pada penghalang benua Heiyu. Samar-samar terlihat bahwa di luar penghalang, sosok-sosok yang memancarkan aura mengerikan menjulang tinggi di atas langit dan bumi, menutupi segalanya. Kekuatan iblis abis. Itu adalah pemimpin klan iblis abis. Ucap si Kong Zhen dan Linyuan Zizun berkata dengan kaget. Tuanku, itu adalah Ero Yuan Zizun. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan kaget saat ini. Apakah itu dia? Ucap Qin Chen pupil matanya menyusut. Apakah orang ini benar-benar kembali dari jurang maut? Ikuti aku. Ucap Qin Chen tidak terlalu peduli dan bergegas menuju sumber jiwa iblis. Ero Yuan Zizun adalah pemimpin klan iblis abis, dan kekuatannya mencapai langit. Jika dia diizinkan datang ke sini, itu akan merepotkan. Kecepatan Qin Chen meningkat hingga ekstrim dalam sekejap.